Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yasminella Nur Hakim Batubara dengan NIM 163251017 dari RKA 2. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari Learning Journal tugas 4 pemrograman dasar. Masuk pada bagian objektif di mana mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan logika pengulangan for untuk pembuatan deret angka dan analisis alur program. Nah, pada bagian activities yang pertama diminta untuk membuat flowchart dan program untuk menampilkan nilai 1 hingga 40 dengan instruksi for, di mana flowchart diawali dengan terminator mulai, garis alir ke proses I sama dengan 1, lalu garis alir ke decision, apakah I lebih kecil sama dengan 40, jika iya maka dia akan mencetak I, garis alir ke proses I sama dengan I tambah 1, dan dia akan kembali lagi ke decision, apakah I lebih kecil sama dengan 40. Pada bagian decision juga, I lebih kecil sama dengan 40, jika tidak maka dia akan langsung selesai. Pada program, diawali dengan pagar include stdio.h, lalu integer main buka tutup kurung, lalu crawl buka ke integer iter, mana iter merupakan variabelnya, dan iter ini merupakan integer, lalu memakai for, karena diawali dengan 1, batas akhirnya adalah 40, lebih kecil dari 40, dan intervalnya adalah 1, penjumlahan 1. Nah, for di sini digunakan untuk melakukan perulangan dengan menentukan batas awal, kondisi akhir, dan interval. Nah, lalu di sini kita membuka ke crawl buka ke printf bilangan ke persen %d. Nah, persen %d ini akan menampilkan iter, dan di sini memakai new line agar lebih rapi. Dan ini adalah outputnya setelah dijalankan. Dia berhasil menampilkan dari bilangan ke 1 hingga bilangan ke 40. Lalu masuk pada nomor 2, diminta untuk membuat program menampilkan nilai 100 hingga 20 dengan instruksi for. Nah, maka di sini kita memakai diawali dengan memakai for, lalu buka kurung, karena iter sama dengan 100, artinya diawali dengan 100, lalu titik koma iter lebih besar sama dengan 20, sehingga batas akhirnya adalah lebih besar sama dengan 20, lalu intervalnya adalah pengurangan 1. Nah, di sini kita lalu mencetak kalimat bilangan ke persen %d akan menampilkan iter, lalu memakai new line. Dan berikut adalah hasil setelah dijalankan. Ini adalah outputnya. Dia berhasil menampilkan bilangan ke 100 sampai bilangan ke 20. Lalu nomor 3, diminta membuat program untuk menggunakan instruksi for. Dengan menggunakan instruksi for, lalu dengan menginputkan jumlah nilai maksimal atau end data dan output print data sebagai berikut. Nah, pada bagian 3, nomor 3 bagian A, nah outputnya diminta adalah 1, minus 2, 3, minus 4, 5, minus 6, 7, minus 8. Nah, di sini maka programnya diawali dengan pagar include stdio.h dan integer main buka tutup kurung, lalu crawl buka. Di sini ada variabelnya, ada iter dan n yang merupakan integer, dan di sini kita akan menginput sehingga memakai printf, masukkan n dan scanf persen %d, di mana alamatnya adalah di n. Nah, lalu memakai for, di mana diawali dengan 1, angka 1, batas akhirnya adalah lebih kecil sama dengan n, dan intervalnya adalah penjumlahan 1. Nah, di sini kita memakai if else. Jadi if iternya ketika dibagi 2 sisa modulonya adalah 0, maka dia akan mencetak minus persen %d, di mana persen %d-nya adalah iter. Nah, else artinya else dia akan mencetak persen %d tanpa minus. Nah, lalu ini adalah hasilnya. Di sini saya memasukkan n-nya adalah 8, karena ketika 1 dibagi dengan 2 sisanya adalah 1, maka dia akan menampilkan menampilkan angka tanpa minus. Nah, lalu angka 2 ketika dibagi 2 dia akan sisanya adalah 0, maka dia akan menghasilkan minus 2. Lalu 3 dibagi 2 dia akan menyisakan 1, sehingga dia akan tanpa minus, yaitu misalnya 3, dan seterusnya, sehingga ketika 8 dibagi 2 sisanya adalah 0, maka dia akan menampilkan memakai minus 8 sesuai dengan output yang diminta. Lalu bagian B, di mana outputnya diminta adalah angka 1, 3, 5, 7, di mana ini merupakan bilangan ganjil. Sama seperti sebelumnya, berarti kita memakai di sini ada variabelnya, ada iter, data, dan n. Ada tambahan variabel, di mana ini merupakan integer. Lalu kita menginput memakai printf, di mana mencetak masukkan n, lalu scanf persen %d alamatnya di n. Nah, lalu kita memakai for, di mana diawali dengan 1, lalu batas akhirnya adalah lebih kecil sama dengan n. Nah, intervalnya adalah penjumlahan 2, penjumlahan dengan angka 2. Nah, di sini kita memakai if else. If iter dibagi 2 sisanya 1, maka dia akan mencetak persen %d yaitu iternya, lalu else dia akan juga mencetak persen %d iter. Nah, tapi di sini karena outputnya meminta akhir
angkanya adalah 7, maka kita memakai if buka kurung data sama dengan 7 tutup kurung break. Artinya ketika nilainya sampai di angka 7 maka dia akan berhenti. Lalu di sini kita ini adalah outputnya, mana n dimasukkan nilainya 7 dan dia berhasil menampilkan angka yang diminta itu 1357. Lalu pada bagian C, mana outputnya diminta adalah jumlah faktorial. Nah di sini variabelnya ada iter dan n, juga ada hasil sama dengan 1 yang merupakan integer. Nah di sini kita menginput sehingga memakai printf, masukkan n, scanf, %d, alamatnya di n, lalu printf output titik 2. Nah kita memakai for di mana awalnya adalah 1, batas akhirnya adalah lebih kecil sama dengan n, dan intervalnya adalah penjumlahan 1. Nah lalu sini kita memakai hasil sama dengan hasil dikali iter. Nah lalu kita memakai if iternya 1, printf %d yang merupakan iter, lalu else printf %d dikali, nah ini yang merupakan iter, lalu printf mana sama dengan %d yang merupakan hasil. Dan berikut adalah outputnya, yaitu dimana sini saya mencoba masukkan n nya adalah 5 dan outputnya menghasilkan 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan sama dengan 120. Lalu nomor 4 dimana diminta untuk menulis ulang program dan menampilkan hasil program di bawah ini, kemudian melakukan analisa. Nah pada bagian A hasilnya ketika program dijalankan tidak ada hasil outputnya. Alasannya karena nilai I itu dimulai dari 0, sedangkan I lebih besar dari 9. Nah kondisi ini salah, seharusnya I lebih kecil dari 9, sehingga kondisinya benar, lalu bisa dijalankan. Ini adalah contoh output setelah diperbaiki, yaitu dengan I merubah I lebih kecil dari 9. Nah outputnya adalah ini, yaitu for buka kurung titik koma ada 2, lalu tutup kurung, yang mana ini ditampilkan ada sebanyak 3. Lalu pada bagian B mana nah kalau pada bagian B ketika dijalankan hasil outputnya itu menampilkan infinite loop. Dia terus menerus, loopnya berjalan terus menerus. Jadi karena menggunakan instruksi for titik koma, ada 2 titik koma terlihat pada soal ini. Nah yang dimana pada bagian instruksi for itu dia tidak ada batasan kondisi di dalamnya. Maka cara memperbaikinya adalah dengan mengubah kondisi di dalam kurung for dengan seperti ini, yaitu dimana for buka kurung I sama dengan 1, nah lalu I lebih kecil sama dengan 10. Di sini contohnya saya memakai angka 10 itu, lalu I plus atau penjumlahan maaf. Nah lalu di sini kita mencoba menjalankan, dan berikut adalah outputnya, dimana dia menampilkan loop sama dengan 2, loop sama dengan 4, loop sama dengan 6, loop sama dengan 8, dan loop sama dengan 10 sesuai yang diminta, sehingga ada akhirnya. Lalu pada bagian C, nah kalau bagian C ini program itu berhasil dijalankan dengan output berupa deretan angka menurun dari 100 sampai 5 sesuai dengan logika kondisinya, yaitu I lebih besar sama dengan 5 dan menggunakan langkah pengurangan. Ini adalah outputnya. Nah lalu pada bagian D, nah pada bagian D ini karena I lebih kecil dari 100, artinya angka 100 ini tidak masuk ketika pada output karena tidak ada sama dengannya, sehingga perintah break pada program ini terlihat pada soal ini, dimana di sini ada if buka kurung I sama dengan 100 tutup kurung break. Nah sebenarnya break di sini tidak berguna karena ini tadi, karena batasnya sudah memakai I lebih kecil dari 100, bukan I lebih kecil sama dengan 100, sehingga perintah breaknya tidak mempunyai kegunaan. Dan berikut adalah outputnya setelah dijalankan. Maaf tadi kameranya mati. Nah saya ulangi, dimana result dan masuk pada bagian result dan evaluation. Nah program berhasil dijalankan untuk membuat berbagai deret angka dan perhitungan faktorial menggunakan instruksi for. Hasil analisis menunjukkan bahwa agar perulangan for dapat dijalankan, maka ketepatan batas awal, kondisi, dan interval itu sangat penting. Jika logika kondisinya salah, maka program tidak bisa dijalankan. Nah, jika kondisi akhirnya kosong, nah dia akan terjadi looping terus-menerus. Kesimpulannya, pemahaman alur instruksi for yaitu sangat penting agar program dapat berjalan secara tepat dan terhindar dari error. Sekian Learning Journal
tugas 4 perdomuan dasar saya. Maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.